Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, izinkan saya mengajak kalian berhenti sejenak. Tariklah napas perlahan. Rasakan udara yang masuk ke dada. Lalu hembuskan dengan tenang. Biarkan dunia di sekitarmu sedikit meredup. Biarkan suara-suara di luar melemah, dan izinkan hatimu hadir sepenuhnya di saat ini. Sebab perjalanan yang akan kita tempuh bukanlah perjalanan pikiran, melainkan perjalanan ruh. Pernahkah engkau merasakan, di tengah kegelisahan hidup, tiba-tiba ada rasa tenang yang datang tanpa sebab? Bukan karena masalahmu selesai, bukan karena keadaan membaik, tetapi entah mengapa dadamu terasa lebih lapang. Seakan ada sesuatu yang menyentuh hatimu dengan lembut. Seakan ada tangan tak terlihat yang berkata, "Tenanglah, engkau tidak sendiri." Jika pernah, jangan buru-buru menepis perasaan itu. Jangan menganggapnya sekadar perasaan biasa. Sebab bisa jadi, itulah bisikan halus yang selama ini luput dari kesadaranmu. Sekarang, pejamkan mata sejenak. Rasakan getaran halus di dalam dirimu. Rasakan denyut kehidupan yang tidak hanya berasal dari tubuh, tetapi dari sesuatu yang lebih dalam. Dari ruh yang Allah titipkan kepadamu. Ruh yang tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Ruh yang selalu berada dalam pengawasan dan kasih sayangnya, meski seringkali engkau merasa sendiri, merasa lelah, dan merasa tidak ada yang memahami. Sahabat jiwa, hidup ini sering membuat kita sibuk mengejar yang terlihat. Kita berlari mengejar dunia, mengejar pengakuan, mengejar keamanan, hingga tanpa sadar kita melupakan satu hal penting, bahwa di balik semua kejadian lahiriah, ada bimbingan halus yang terus bekerja. Bimbingan yang tidak selalu hadir dalam bentuk keajaiban besar, tetapi hadir dalam ketenangan kecil, dalam dorongan lembut, dalam perasaan aman yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hari ini, kita akan membuka satu tabir kesadaran. Kita akan menelusuri tanda-tanda ketika ruh kita sedang dibimbing oleh wali Allah, tanpa kita sadari. Bimbingan yang tidak menampakkan diri, tidak menyebutkan nama, dan tidak menuntut pengakuan. Namun terasa nyata di dalam hati. Para wali Allah adalah kekasih-kekasihnya yang doanya tidak berhenti mengalir untuk umat ini. Mereka berdoa bukan hanya untuk orang-orang yang mereka kenal, tetapi untuk siapa saja yang Allah kehendaki mendapatkan rahmat dan penjagaan. Mungkin engkau bertanya dalam hati, apakah mungkin aku, yang penuh kekurangan ini, mendapatkan bimbingan seperti itu? Sahabat jiwa, justru karena engkau lemah, justru karena engkau rapuh, maka Allah mendekatkan pertolongannya. Sebab Allah tidak menunggu hambanya sempurna untuk dicintai. Ia mendekap hambanya justru ketika mereka hampir jatuh. Perjalanan ini bukan untuk membuatmu merasa istimewa. Bukan pula untuk menumbuhkan rasa bangga diri. Perjalanan ini adalah undangan untuk menyadari bahwa hidupmu berada dalam jalinan kasih sayang yang luas. Bahwa di saat engkau merasa tidak ada yang menolong, ada doa yang sedang naik ke langit untukmu. Bahwa di saat engkau merasa tidak ada jalan, ada cahaya yang sedang disiapkan. Sambil mendengarkan ini, izinkan dirimu merenung. Pernahkah engkau mengalami perasaan-perasaan halus yang sulit dijelaskan? Ketenangan mendadak, kerinduan tiba-tiba, atau kekuatan yang muncul di saat engkau hampir menyerah? Jika iya, simpanlah itu di hatimu. Dan jika engkau berkenan, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Bukan untuk pamer, tetapi untuk saling menguatkan. Agar kita sadar bahwa rahmat Allah bekerja dengan cara yang sangat lembut, namun nyata. Sahabat jiwa, perjalanan rohani ini bukan perjalanan yang harus ditempuh sendirian. Kita berjalan bersama, dengan hati yang terbuka dan jiwa yang bersedia mendengar. Jangan tegang, jangan menuntut pemahaman yang sempurna. Cukup hadir, cukup peka, dan cukup jujur pada apa yang engkau rasakan. Karena sebentar lagi, kita akan melangkah lebih dalam. Kita akan menyentuh tanda-tanda halus yang mungkin selama ini engkau alami, tetapi belum pernah engkau sadari maknanya. Bersiaplah. Bukalah hatimu. Dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama,
dengan penuh ketenangan dan kepercayaan bahwa ruh kita selalu berada dalam penjagaan Allah. Dalam perjalanan hidup ini ada saat-saat di mana beban terasa terlalu berat untuk dipikul. Masalah datang bertubi-tubi, jalan terasa buntu, dan hati dipenuhi pertanyaan yang tidak kunjung menemukan jawaban. Dalam kondisi seperti itu, manusia biasanya gelisah, marah, atau putus asa. Namun, pernahkah engkau mengalami sesuatu yang berbeda? Di tengah badai yang belum reda, tiba-tiba hatimu justru terasa tenang. Masalah masih ada, luka masih terasa, tetapi jiwamu tidak runtuh. Ketenangan semacam ini bukanlah hal yang biasa. Ketenangan ini tidak lahir karena keadaan membaik. Ia hadir justru ketika semua tampak masih gelap. Engkau belum melihat solusi, belum menemukan jalan keluar, tetapi ada rasa damai yang menyelimuti dada. Seakan ada yang menenangkan dari dalam, seakan ada bisikan halus yang berkata, "Bertahanlah, engkau sedang dijaga." Ketenangan ini tidak bisa dijelaskan oleh akal, tidak bisa diukur oleh logika. Ia tidak datang dari nasihat manusia atau hiburan dunia. Ia datang sebagai rahmat yang turun tepat saat engkau paling membutuhkannya. Ketenangan seperti ini adalah tanda bahwa ruhmu sedang dikuatkan. Allah tidak selalu mengangkat ujian dari hidup seorang hamba, tetapi seringkali Dia menguatkan hati hambanya agar mampu melewati ujian itu. Dan penguatan itu sering datang melalui jalan yang tidak terlihat. Melalui doa-doa yang tidak pernah engkau dengar, melalui permohonan para wali Allah yang memohon agar umat ini tidak hancur oleh beratnya cobaan. Bersamaan dengan ketenangan itu, ada satu hal lain yang sering muncul tanpa disadari, yaitu kesabaran. Engkau yang dulu mudah marah, mudah mengeluh, kini justru mampu menahan diri. Engkau tidak lagi bereaksi seperti biasanya. Kata-kata kasar tidak keluar dari mulutmu, amarah tidak meledak dari dadamu. Padahal engkau tahu, sebelumnya engkau tidak pernah melatih kesabaran itu. Engkau tidak berniat untuk menjadi lebih sabar. Namun tiba-tiba, kesabaran itu hadir begitu saja. Kesabaran yang datang tanpa latihan bukanlah hasil kekuatan pribadi. Ia adalah karunia. Ia adalah cahaya yang Allah titipkan ke dalam ruhmu agar engkau tidak tenggelam dalam kegelapan ujian. Manusia, dengan kekuatannya sendiri, memiliki batas. Ada titik di mana manusia pasti runtuh. Tetapi ketika kesabaran itu hadir melampaui batas kemampuanmu, disitulah engkau perlu menyadari bahwa ada rahmat yang sedang bekerja. Para wali Allah dalam kesunyian mereka sering berdoa agar Allah menurunkan ketenangan kepada hamba-hamba yang lemah. Agar mereka diberi hati yang lapang ketika hidup menekan. Agar mereka tidak kehilangan iman ketika harapan hampir padam. Doa-doa itu mengalir seperti cahaya yang menyelimuti ruh. Engkau mungkin tidak mengenal siapa yang mendoakanmu. Engkau mungkin tidak tahu dari mana datangnya kekuatan itu. Tetapi dampaknya nyata, engkau tetap berdiri ketika seharusnya engkau jatuh. Kesabaran adalah perisai batin. Ia melindungi hatimu dari kehancuran. Ia menahanmu dari keputusan yang gegabah. Ia menjaga lidahmu dari ucapan yang akan engkau sesali. Dan kesabaran sejati bukanlah diam yang terpaksa, melainkan ketenangan yang lahir dari kepercayaan bahwa Allah tidak pernah salah dalam menakar ujian. Ketika engkau mampu bersabar tanpa merasa tertekan, itu tanda bahwa kesabaran itu bukan buatanmu. Kesabaran juga disebut sebagai cahaya. Sebab di tengah gelapnya jalan hidup, ia membuatmu tetap bisa melangkah. Ia tidak selalu menghilangkan rasa sakit, tetapi ia membuat rasa sakit itu bisa ditanggung. Dengan kesabaran, engkau mulai melihat bahwa setiap ujian membawa pelajaran. Bahwa setiap luka menyimpan makna. Dan bahwa setiap penundaan adalah bentuk penjagaan. Jika hari ini engkau mendapati dirimu lebih tenang dan lebih sabar di tengah ujian yang berat, jangan remehkan itu. Jangan menganggapnya biasa. Itu adalah tanda bahwa ruhmu sedang dijaga agar tidak runtuh. Allah sedang memastikan bahwa engkau tidak berjalan sendirian. Ada doa yang menguatkanmu. Ada rahmat yang menopang langkahmu. Maka jagalah ketenangan dan kesabaran itu dengan syukur.
Jangan biarkan bisikan keputusasaan merusaknya. Jangan biarkan dunia membuatmu lupa bahwa kekuatan sejati datang dari Allah. Teruslah melangkah, meski pelan. Teruslah bertahan, meski lelah. Sebab ketika Allah telah menurunkan ketenangan dan kesabaran ke dalam hatimu, itu adalah tanda bahwa Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah di balik ujian ini. Ruhmu sedang dibimbing, dikuatkan, dan dijaga oleh kasih sayang yang tidak pernah putus. Ada satu rasa yang tidak bisa dipaksakan, tidak bisa direkayasa, dan tidak bisa diciptakan oleh logika. Rasa itu bernama rindu. Namun bukan rindu kepada manusia, bukan pula rindu kepada dunia, melainkan rindu yang muncul dari kedalaman ruh. Rindu yang tiba-tiba hadir tanpa sebab yang jelas. Rindu yang membuat hatimu bergetar, dadamu sesak, dan matamu basah, padahal tidak ada peristiwa apapun yang sedang terjadi. Jika engkau pernah merasakannya, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan. Kadang rindu itu datang di saat malam sunyi. Ketika dunia terlelap dan suara-suara mereda, engkau mendadak ingin bersujud. Ingin menengadahkan tangan. Ingin berbicara kepada Allah tanpa kata-kata yang indah, hanya dengan air mata yang mengalir. Kadang rindu itu datang di tengah kesibukan. Tiba-tiba hatimu terasa kosong meski segala urusan dunia berjalan baik. Ada sesuatu yang hilang, ada ruang di dadamu yang tidak bisa diisi oleh apapun selain kehadiran Allah. Inilah rindu rohani yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Rindu semacam ini sering muncul setelah hati melewati ujian. Setelah engkau dikuatkan dengan ketenangan dan kesabaran, kini ruhmu mulai digerakkan untuk kembali. Kembali kepada asalnya. Kembali kepada Tuhannya. Ibadah yang dulu terasa berat, kini perlahan menjadi ringan. Solat yang dulu sekadar rutinitas, kini terasa sebagai pertemuan. Zikir yang dulu kering, kini terasa mengalir dari hati. Engkau tidak tahu mengapa semua itu berubah. Engkau tidak merencanakannya. Perubahan ini datang sebagai dorongan lembut yang menuntun langkahmu. Rindu kepada Allah adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Banyak manusia yang hidup secara jasad, tetapi mati secara ruh. Mereka tertawa, bekerja, dan mengejar dunia, tetapi tidak pernah merasa rindu kepada Tuhannya. Hati mereka keras, tertutup, dan tidak lagi peka. Maka ketika engkau masih bisa merasakan rindu, bersyukurlah. Itu artinya Allah belum melepaskanmu. Itu artinya pintu pulang masih terbuka. Para wali Allah memahami rahasia ini. Mereka tahu bahwa kebangkitan ruh tidak selalu dimulai dari nasihat panjang atau ilmu yang berat. Ia sering dimulai dari rindu. Karena itu, dalam doa-doa mereka, para wali memohon agar Allah membangunkan rindu di hati umat. Agar manusia tidak terputus dari sumber cahaya. Agar ruh yang lelah tidak mati di tengah jalan. Doa-doa inilah yang mengetuk pintu hatimu, hingga engkau merasakan dorongan yang tidak bisa kau tolak. Rindu ini bukanlah kebetulan. Ia adalah kompas rohani. Ketika engkau tersesat dalam hiruk-pikuk dunia, rindu akan menarikmu kembali ke arah yang benar. Ia membuatmu berhenti sejenak, merenung, dan bertanya, untuk apa aku hidup? Ia membuatmu menyadari bahwa dunia, seindah apapun, tidak akan pernah cukup untuk mengisi kekosongan ruh. Hanya Allah yang mampu melakukannya. Kadang engkau heran pada dirimu sendiri. Mengapa engkau tiba-tiba ingin berada dalam kesunyian? Mengapa engkau lebih memilih duduk diam sambil berzikir daripada mengejar kesenangan yang dulu kau nikmati? Jangan takut pada perubahan ini. Jangan melawannya. Karena inilah tanda bahwa ruhmu sedang dipanggil pulang dengan cara yang sangat lembut. Allah tidak memaksa. Dia memanggil dengan cinta. Air mata yang jatuh saat berdoa bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah bahasa ruh. Bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata. Ketika engkau menangis di hadapan Allah tanpa tahu mengapa, itu adalah saat di mana hijab-hijab mulai disingkap. Saat di mana ruhmu merespons doa-doa yang melingkupinya. Saat di mana engkau sedang disentuh oleh rahmat yang dalam. Sahabat jiwa,
Jangan padamkan rindu ini dengan kesibukan dunia. Jangan tutupi ia dengan tawa yang dipaksakan atau hiburan yang fana. Biarkan rindu itu tumbuh, biarkan ia menuntunmu. Sambutlah ia dengan doa, dengan sujud yang panjang, dengan zikir yang jujur. Karena setiap rindu adalah undangan. Undangan untuk kembali mendekat. Undangan untuk pulang. Dan ketika engkau menjawab undangan itu, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Ketenangan yang dalam. Kelegaan yang nyata. Kedekatan yang menghidupkan. Itulah tanda bahwa ruhmu sedang dibimbing kembali ke asalnya. Ke tempat di mana ia pertama kali berasal. Ke hadapan Allah yang Maha Mengasihi. Ada satu perubahan yang paling halus namun paling menentukan dalam perjalanan rohani manusia. Perubahan itu tidak terdengar oleh telinga, tidak terlihat oleh mata, dan seringkali tidak disadari oleh diri sendiri. Namun ia terasa di dalam hati. Perubahan itu adalah ketika hati yang dulu keras perlahan menjadi lembut. Bukan karena dipaksa, bukan karena dilatih, melainkan karena disentuh oleh rahmat yang datang tanpa suara. Mungkin engkau tidak menyadarinya pada awalnya. Namun suatu hari engkau mulai merasa iba ketika melihat penderitaan orang lain. Cerita orang miskin membuat dadamu sesak. Tangisan seorang anak menggugah perasaanmu. Bahkan terhadap orang yang pernah menyakitimu, engkau mendapati dirimu enggan membalas. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tetapi karena hatimu menolak untuk menambah luka. Perubahan ini terjadi begitu saja. Seakan ada sesuatu yang bekerja di dalam dirimu, membentuk ulang caramu merasakan. Dulu engkau mungkin mudah tersulut emosi. Kata-kata kasar mudah keluar ketika hatimu terluka. Amarah terasa seperti bentuk pembelaan diri. Namun kini, ketika pemicu yang sama datang, reaksimu berbeda. Engkau diam. Engkau menarik napas. Engkau memilih menahan diri. Bukan karena engkau kalah, tetapi karena ada kesadaran baru yang lahir. Kesadaran bahwa membalas keburukan dengan keburukan hanya akan menggelapkan hati. Sahabat jiwa, kelembutan hati bukanlah tanda kelemahan. Justru ia adalah kekuatan yang paling sulit dimiliki. Orang yang keras bisa melukai, tetapi orang yang lembut mampu menahan diri. Orang yang keras bisa membalas, tetapi orang yang lembut memilih memaafkan. Dan hanya hati yang kuat yang sanggup memaafkan ketika ia punya alasan untuk membalas. Kelembutan adalah kekuatan yang datang dari cahaya. Para wali Allah memahami betul rahasia ini. Karena itu, dalam doa-doa mereka, mereka tidak hanya memohon keselamatan lahiriah bagi umat, tetapi juga memohon agar hati manusia tidak mengeras. Mereka tahu, hati yang keras adalah hijab terbesar antara hamba dan Tuhannya. Hati yang keras sulit menerima nasihat, sulit tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan sulit merasakan kasih sayang. Maka ketika hatimu dilunakkan, itu adalah tanda bahwa doa-doa itu sedang bekerja. Hati yang lembut adalah wadah bagi cahaya Allah. Seperti tanah yang gembur mudah ditanami, hati yang lembut mudah menerima petunjuk. Ia tidak melawan kebenaran, tidak membantah nasihat, dan tidak menolak teguran. Ia menerima dengan lapang, meski terkadang perih. Karena ia tahu, cahaya hanya bisa masuk ke dalam hati yang tidak tertutup oleh kesombongan. Perubahan ini sering terjadi tanpa rencana. Engkau tidak pernah berkata pada dirimu, mulai hari ini aku akan menjadi lebih lembut. Namun tiba-tiba engkau menjadi lebih peka. Lebih berhati-hati dalam berbicara. Lebih peduli terhadap perasaan orang lain. Engkau mulai memilih kata agar tidak melukai. Engkau mulai menimbang sikap agar tidak menyakiti. Semua ini adalah tanda bimbingan. Tanda bahwa ruhmu sedang diarahkan untuk siap menerima cahaya yang lebih besar. Ketika hati dilunakkan, pintu rahmat pun dibuka. Rahmat itu hadir dalam bentuk ketenangan, kedekatan dengan Allah, dan kemampuan melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Engkau mulai menyadari bahwa setiap manusia membawa luka. Bahwa setiap orang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Dan kesadaran ini melahirkan empati, bukan penghakiman. Namun ingatlah,
kelembutan hati adalah amanah. Ia bisa hilang jika tidak dijaga. Dunia dengan kebisingannya, ego dengan bisikannya, dan luka lama yang belum sembuh bisa kembali mengeraskan hati. Karena itu, ketika engkau menyadari perubahan ini, jagalah ia dengan syukur. Rawatlah dengan doa. Lindungilah dengan zikir. Jangan biarkan kebencian, iri, dan kesombongan merusaknya. Jika hari ini engkau merasa hatimu lebih lembut dari sebelumnya, jangan engkau remehkan. Itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membuka pintu rahmat bagimu. Tanda bahwa engkau sedang dipersiapkan untuk perjalanan yang lebih dalam. Sebab hanya hati yang lembut yang sanggup menerima cahaya Allah, dan hanya hati yang lembut yang mampu berjalan jauh dalam bimbingannya. Dan ketika pintu rahmat itu terbuka, engkau akan merasakan satu hal yang pasti, hidup terasa lebih ringan, meski ujian belum sepenuhnya hilang. Karena hatimu kini menjadi tempat turunnya cahaya. Setelah hati dilunakkan dan ruh dipersiapkan, bimbingan Allah seringkali datang melalui cara yang tidak pernah kita rencanakan. Bukan melalui suara dari langit, bukan pula melalui mimpi yang luar biasa, tetapi melalui pertemuan-pertemuan kecil yang tampak biasa. Namun justru di sanalah rahasia Allah bekerja. Sebab dalam pandangan rohani, tidak ada satu pun kejadian yang benar-benar kebetulan. Mungkin engkau pernah bertemu seseorang secara tak terduga. Bisa jadi orang asing yang baru engkau kenal, bisa pula seseorang yang lama tidak engkau jumpai. Percakapan yang terjadi pun tampak sederhana. Tidak ada ceramah panjang, tidak ada nasihat yang menggurui. Hanya satu kalimat pendek, satu senyuman tulus, atau satu kisah ringan. Namun setelah pertemuan itu, hatimu berubah. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dirimu. Seakan kalimat itu langsung menyentuh bagian terdalam dari ruhmu. Kalimat sederhana itu bisa berupa pengingat, sabar, Allah tidak pernah salah memilihkan jalan. Atau mungkin hanya ucapan, semoga Allah mudahkan urusanmu. Namun kalimat itu datang tepat di saat engkau hampir kehilangan harapan. Tepat ketika doamu terasa menggantung di langit. Dan tanpa engkau sadari, kalimat itu menjadi penopang baru bagi imanmu. Inilah bimbingan Allah yang turun melalui perantara manusia. Sahabat jiwa, dalam perjalanan rohani, Allah sering menggunakan perantara untuk menjaga hati hambanya. Bisa melalui seorang sahabat, seorang guru, seorang penjual di pinggir jalan, bahkan melalui anak kecil yang mengucapkan kata-kata polos. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia menggerakkan lisan siapapun yang Dia kehendaki untuk menyampaikan pesannya, tepat pada waktu yang paling dibutuhkan. Begitu pula dengan doa. Ada doa-doa yang engkau panjatkan bertahun-tahun, namun belum engkau lihat jawabannya. Namun tiba-tiba, dalam satu momen yang tidak engkau duga, doa itu dikabulkan. Bukan selalu dalam bentuk yang persis seperti yang engkau minta, tetapi dalam bentuk yang lebih menenangkan hati. Mungkin masalah belum sepenuhnya selesai, tetapi hatimu dikuatkan. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi harapan kembali hidup. Doa-doa ini seringkali dikabulkan bukan hanya karena permohonanmu semata, tetapi karena doa para wali Allah yang menopang doa-doa hamba yang lemah. Para wali tidak mendoakan agar dunia selalu mudah, tetapi agar iman tidak runtuh di tengah ujian. Mereka berdoa agar hamba-hamba Allah tetap berdiri, meski angin cobaan menerpa dari segala arah. Maka ketika doamu dikabulkan dalam bentuk ketenangan dan keyakinan, itu adalah bentuk kasih sayang yang sangat dalam. Jawaban doa adalah sentuhan langsung dari Allah. Sentuhan yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa jelas di hati. Engkau merasa lebih yakin bahwa Allah mendengar. Lebih percaya bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia. Dan keyakinan ini menjadi sumber kekuatan baru. Sebab hamba yang yakin doanya didengar tidak akan mudah putus asa, meski jalannya masih panjang. Kadang jawaban doa itu datang melalui kejadian kecil. Pintu yang tiba-tiba terbuka. Masalah yang perlahan menemukan celah. Atau seseorang yang datang menawarkan bantuan tanpa diminta. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang bekerja.
bahwa engkau tidak sendirian, bahwa ada tangan-tangan tak terlihat yang sedang menuntun langkahmu agar tetap berada di jalan iman. Sahabat jiwa, jangan meremehkan pertemuan-pertemuan kecil dan kejadian-kejadian sederhana. Dalam pandangan rohani, justru di sanalah rahmat Allah disembunyikan. Satu pertemuan bisa mengubah arah hidup. Satu nasihat bisa menyelamatkan iman. Dan satu doa yang dikabulkan bisa menghidupkan kembali harapan yang hampir padam. Ketika engkau menyadari semua ini, hatimu akan semakin yakin bahwa hidup ini tidak berjalan tanpa arah. Setiap langkah, setiap pertemuan, dan setiap jawaban doa adalah bagian dari bimbingan Allah. Bimbingan yang tidak selalu keras dan jelas, tetapi halus, lembut, dan penuh kasih. Dan ketika engkau mampu membaca tanda-tanda ini, engkau akan berjalan dengan lebih tenang, karena engkau tahu, Allah selalu membimbing hamba-Nya melalui jalan-jalan yang tidak pernah disangka. Ada fase dalam perjalanan rohani ketika seseorang mulai menyadari bahwa hidupnya perlahan dimudahkan. Bukan berarti ujian hilang sepenuhnya, bukan pula berarti jalan menjadi lurus tanpa rintangan. Namun ada satu perasaan yang tumbuh dengan jelas, apa yang dulu terasa buntu, kini menemukan celah. Apa yang dulu tertutup rapat, kini terbuka perlahan. Dan semua itu terjadi bukan karena kecerdikan manusia, melainkan karena tangan Allah yang bekerja dengan caranya sendiri. Mungkin engkau pernah berada di titik di mana semua jalan terasa tertutup. Usaha sudah dilakukan, pikiran sudah diperas, tenaga sudah dikeluarkan, tetapi hasilnya tetap nihil. Hati pun lelah. Doa terasa berat. Namun justru di saat engkau hampir menyerah, pertolongan datang dari arah yang tidak pernah terlintas di benak. Bisa berupa kesempatan baru, solusi sederhana, atau seseorang yang tiba-tiba hadir membawa kabar baik. Seakan ada pintu yang dibuka tepat ketika engkau tidak lagi punya kekuatan untuk mengetuk. Inilah rahasia pertolongan Allah. Ia datang bukan selalu ketika kita merasa siap, tetapi ketika hati telah tunduk. Ketika ego mulai melemah dan pengakuan akan ketidakberdayaan benar-benar lahir. Pada saat itulah, beban yang selama ini terasa menindih perlahan diringankan. Masalah yang tampak rumit menjadi lebih sederhana. Dan langkah yang dulu terasa berat kini bisa dilalui satu demi satu. Kemudahan ini seringkali tidak bisa dijelaskan dengan logika. Secara hitungan dunia, seharusnya jalan itu tetap tertutup. Secara perhitungan manusia, seharusnya masalah itu belum selesai. Namun kenyataan berbicara lain. Hal-hal bergerak di luar rencana kita. Situasi berubah tanpa sebab yang jelas. Dan kita hanya bisa terdiam, menyadari bahwa ini bukan hasil kepintaran, bukan pula buah dari strategi matang, melainkan karena doa-doa yang menembus langit. Doa pribadi memang penting. Tetapi seringkali yang menguatkan doa itu adalah doa orang-orang saleh yang tidak kita kenal. Doa para wali Allah yang memohon agar urusan hamba-hamba yang lemah dimudahkan, agar langkah mereka tidak terhenti di tengah jalan iman. Maka ketika hidup mulai dimudahkan, itu adalah isyarat bahwa engkau sedang berada dalam lingkaran doa. Bahwa ada penjagaan yang tidak terlihat namun nyata. Sahabat jiwa, kemudahan ini bukan tujuan akhir. Ia adalah undangan. Undangan untuk lebih dekat kepada Allah. Sebab Allah tidak memberikan kemudahan hanya agar hamba-Nya merasa nyaman, tetapi agar hamba-Nya semakin yakin dan bersandar. Kemudahan adalah bahasa kasih sayang Allah, bahasa yang berkata, "Datanglah lebih dekat, aku bersamamu." Namun ingatlah, pintu yang terbuka bisa tertutup kembali jika tidak dijaga. Dan kunci penjagaan itu adalah syukur. Syukur bukan hanya di lisan, tetapi di sikap. Menggunakan kemudahan untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk melupakannya. Menjadikan kelapangan sebagai sarana memperbanyak kebaikan, bukan sebagai alasan untuk lalai. Sebab nikmat yang tidak disyukuri perlahan akan menjauh, sementara nikmat yang disyukuri akan menetap dan bertambah. Ketika engkau menyadari bahwa hidupmu dimudahkan, berhentilah sejenak. Pandang ke dalam hatimu. Tanyakan dengan jujur, untuk apa kemudahan ini diberikan?
Jika jawabanmu membawa engkau pada rasa rendah hati, keinginan berbuat baik, dan kerinduan untuk lebih dekat kepada Allah, maka engkau berada di jalan yang benar. Namun jika kemudahan itu melahirkan kesombongan dan kelalaian, maka berhati-hatilah. Bimbingan Allah tidak hanya bekerja di alam batin, tetapi juga nyata dalam realitas hidup. Ia membuka jalan, mempertemukan solusi, dan meringankan beban. Semua itu adalah tanda bahwa Allah tidak meninggalkan hamba-Nya. Bahwa setiap langkah yang engkau tempuh berada dalam pengawasannya. Dan ketika engkau berjalan dengan kesadaran ini, hidup akan terasa lebih ringan, bukan karena masalah menghilang, tetapi karena engkau tahu, ada tangan tak terlihat yang selalu membuka pintu di hadapanmu. Pada akhirnya kita sampai pada satu kesadaran yang paling menenangkan sekaligus paling menggetarkan, ruh ini tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Sejak awal perjalanan hingga detik ini, ada penjagaan yang tidak terlihat namun terus bekerja. Ada tangan kasih yang menuntun, bahkan ketika kita tidak sadar sedang dituntun. Dan kesadaran inilah yang menjadi makna tertinggi dari bimbingan wali Allah, bukan tentang keajaiban, bukan tentang keistimewaan, tetapi tentang penjagaan ruh agar tetap berada di jalan pulang. Dalam perjalanan hidup, kita pasti jatuh. Kita tersandung oleh dosa, oleh lalai, oleh kelemahan diri sendiri. Ada masa di mana iman terasa jauh, doa terasa hampa, dan langkah terasa berat. Namun anehnya, setiap kali kita jatuh, selalu ada kekuatan untuk bangkit. Mungkin tidak secepat yang kita inginkan, mungkin dengan luka yang masih terasa, tetapi bangkit tetap terjadi. Dan inilah tanda penjagaan. Jika ruh ini dibiarkan, mungkin kita akan tenggelam lebih dalam. Namun karena ada doa dan bimbingan, kita selalu ditarik kembali ke permukaan. Ada pula masa-masa gelap. Saat hidup terasa sunyi, arah terasa kabur, dan cahaya seakan menjang. Namun dalam kegelapan itu, selalu ada titik terang. Kadang berupa kesadaran kecil, kadang berupa air mata yang jatuh di sepertiga malam, kadang berupa rindu yang tiba-tiba hadir tanpa sebab. Cahaya itu mungkin redup, tetapi cukup untuk membuat kita tidak tersesat sepenuhnya. Dan cahaya inilah yang dijaga oleh Allah melalui para walinya. Sahabat jiwa, penting untuk memahami bahwa wali Allah bukanlah tujuan. Mereka adalah jalan rahmat. Mereka tidak ingin diagungkan, tidak ingin disanjung, dan tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tugas mereka adalah menunjuk kepada Allah, bukan kepada diri mereka sendiri. Jika dalam perjalanan ini engkau merasakan bimbingan, pertolongan, dan penjagaan, maka kembalikan semua itu kepada Allah. Sebab para wali hanyalah perantara, sedangkan sumber cahaya tetap satu, Allah yang Maha Pengasih. Bimbingan sejati tidak melahirkan kesombongan, tetapi kerendahan hati. Semakin seseorang merasa dijaga, semakin ia sadar betapa lemahnya dirinya. Semakin ia merasakan pertolongan, semakin ia tahu bahwa tanpa Allah, ia bukan apa-apa. Jika suatu saat engkau merasa lebih baik dari orang lain karena pengalaman rohanimu, maka berhentilah sejenak. Karena itu bukan tanda bimbingan, melainkan tanda ego yang menyusup. Bimbingan wali Allah selalu mengarah pada tunduk, bukan meninggi. Pada titik ini, kita menyadari bahwa seluruh perjalanan ini sejatinya adalah jalan pulang. Bukan pulang ke tempat, tetapi pulang ke asal ruh. Pulang kepada Allah. Semua ujian, semua ketenangan, semua pertemuan, dan semua kemudahan hanyalah bekal di sepanjang jalan. Dan ketika kesadaran ini hadir, hidup tidak lagi dikejar dengan kegelisahan, tetapi dijalani dengan kepasrahan yang tenang. Tidak ada jaminan bahwa hidup akan selalu mudah. Tidak ada janji bahwa kita tidak akan jatuh lagi. Namun ada satu kepastian, jika Allah menjaga ruh ini, maka sejauh apapun kita melangkah, kita akan selalu diberi jalan untuk kembali. Inilah rahmat terbesar. Inilah makna penjagaan hingga akhir. Maka pada penutup perjalanan ini, marilah kita tundukkan hati. Kita serahkan seluruh diri kepada Allah. Kita akui kelemahan, kita terima penjagaan, dan kita mohon agar tidak dilepaskan.
Semoga Allah menjaga ruh kita dari kerasnya hati, dari gelapnya jalan, dan dari sombongnya perasaan. Ya Allah, jika kami Engkau bimbing melalui hamba-hamba-Mu yang soleh, maka jangan Engkau biarkan kami terhenti pada mereka. Bawalah kami terus melangkah hingga hanya Engkau yang kami lihat. Jadikan perjalanan ini jalan pulang yang indah, hingga pada akhirnya kami kembali kepadamu dengan hati yang tenang, ruh yang dijaga, dan iman yang Engkau ridho. Dan di sanalah perjalanan ini menemukan akhirnya. Bukan dalam suara yang keras, tetapi dalam ketenangan yang dalam. Bukan dalam pengakuan manusia, tetapi dalam penerimaan Allah. Sebab bagi ruh yang dijaga, pulang kepada Allah bukanlah akhir, melainkan awal dari kedamaian yang abadi.